Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu dan kita bersyukur kita boleh berjumpa kembali dalam renungan harian di hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021. Kita sejenak akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur atas hari karunia-Mu ya Tuhan. Kami telah sedia untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami, untuk boleh memahami firman-Mu dengan benar, dan kami hidup dalam kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Nehemia pasal 9 ayat 1 sampai ayat 15. Pada hari yang ke-24 bulan itu, berkumpullah orang Israel dan berpuasa dengan mengenakan kain kabung dan dengan tanah di kepala. Keturunan orang Israel memisahkan diri dari semua orang asing, lalu berdiri di tempatnya dan mengaku dosa mereka dan kesalahan nenek moyang mereka. Sementara mereka berdiri di tempat, dibacakanlah bagian-bagian daripada kitab Taurat Tuhan, Allah mereka, selama 1/4 hari. Sedang 1/4 hari lagi, mereka mengucapkan pengakuan dan sujud menyembah kepada Tuhan, Allah mereka. Di atas tangga tempat orang-orang Lewi, berdirilah Yesua, Bani, Kadmiel, Sebanya, Buni, Serebia, Bani, dan Kenani. Dengan suara yang nyaring mereka berseru kepada Tuhan, Allah mereka. Dan berkatalah Yesua, Kadmiel, Bani, Hasabnea, Serebia, Hodia, Sebanya, dan Petaya, orang-orang Lewi itu. Bangunlah, pujilah Tuhan Allahmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu yang mulia, yang ditinggikan mengatasi segala puji dan hormat. Hanya Engkau adalah Tuhan. Engkau telah menjadikan langit, ya langit segala langit dengan segala bala tentaranya, dan bumi dengan segala yang ada di atasnya, dan laut dengan segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu, dan bala tentara langit sujud menyembah kepadamu. Engkaulah Tuhan, Allah yang telah memilih Abram dan membawanya keluar dari Ur Kasdim dan memberikan kepadanya nama Abraham. Engkau dapati bahwa hatinya setia terhadapmu dan engkau mengikat perjanjian dengan dia untuk memberikan tanah orang Kanaan, tanah orang Het, tanah orang Amori, tanah orang Feris, tanah orang Yebus, dan tanah orang Girgasi kepada keturunannya, dan engkau telah menepati janjimu karena engkau benar. Engkau melihat sengsara nenek moyang kami di Mesir dan mendengar teriakan mereka di tepi laut Teberau. Engkau telah memperlihatkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat di depan Firaun dan semua pegawainya serta seluruh rakyat negerinya, karena engkau mengetahui mereka bertindak angkuh terhadap nenek moyang kami. Dengan demikian, engkau telah memasyurkan namamu sebagaimana nyata hari ini. Di hadapan mereka engkau membelah laut, sehingga mereka dapat menyeberang melalui tempat yang kering di tengah-tengah laut. Tetapi pengejar-pengejar mereka telah kau campakkan ke air yang dalam, seperti batu ke air yang dahsyat. Dengan tiang awan engkau memimpin mereka pada siang hari, dan dengan tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Engkau telah turun ke atas gunung Sinai dan berbicara dengan mereka dari langit dan memberikan mereka peraturan-peraturan yang adil, hukum-hukum yang benar, serta ketetapan-ketetapan dan perintah-perintah yang baik. Juga kuberitahukan kepada mereka sabat-Mu yang kudus dan memberikan kepada mereka perintah-perintah
ketetapan-ketetapan dan hukum-Mu dengan perantaraan Musa, hamba-Mu. Telah Kau berikan kepada mereka roti dari langit untuk menghilangkan lapar, dan air Kau keluarkan bagi mereka dari gunung batu untuk melepaskan dahaga. Pula Engkau menyuruh mereka memasuki dan menduduki negeri yang dengan mengangkat sumpah telah Kau janjikan memberikannya kepada mereka. Amin. Tema renungan kita ialah membersihkan. Masarini. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, dalam ritus leluhur Toraja, terutama ritus sukacita atau yang dikenal dengan nama upacara Rambutuka, terdapat satu rangkaian ritus yang disebut Masarini. Secara harafiah dapat diartikan membersihkan. Intinya, semua yang tidak baik, apakah itu kesalahan atau pelanggaran, kebencian, dendam, niat yang kurang baik, dan lain-lain, semuanya dianggap sebagai sampah yang patut dibersihkan. Pemimpin ritus menyebutkannya secara terperinci satu persatu, lalu mewakili seluruh komunitas untuk membersihkannya secara total. Tidak boleh ada yang tersisa, sekecil apapun, karena dianggap dapat menjadi penghalang dalam suasana sukacita. Secara umum, ritus Masarini itu dapat dibandingkan dengan akta pengakuan dosa dalam liturgi kita. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bangsa Yehuda sudah kembali dari pembuangan di Babel. Secara perlahan, mereka menata kembali kehidupan di Yerusalem di bawah koordinasi beberapa pemimpin, termasuk Nehemia. Di pasal 8, mereka baru saja bersukacita merayakan Hari Raya Pondok Daun. Di pasal 9, mereka melakukan sebuah ritus, yaitu pengakuan dosa. Mereka melakukannya dengan sungguh-sungguh, ditandai dengan berpuasa dan mengenakan kain kabung, memisahkan diri dari orang asing, mendengar kitab Taurat. Mengakui dosa termasuk dosa leluhur dalam sejarah pemilihan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pernahkah kita mengaku dosa? Dari sini kita belajar bahwa pengakuan dosa itu bukan sekadar ucapkan di mulut dan dalam akta ibadah, namun perlu kesungguhan tindakan. Tuhan sudah memberikan kita pengampunan. Bahkan Tuhan Yesus sudah membersihkan Masarini dosa-dosa kita. Karena itu, akuilah dosa, karena Tuhan sudah mengampuni kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu. Kami mohon oleh kebenaran firman-Mu, kami senantiasa sungguh-sungguh hidup dalam tindakan yang benar sebagai orang-orang yang telah hidup dalam pengampunan di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami mohon kepadamu, jaga lindungi kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup yang Tuhan masih karuniakan. Topang dan berkati kami dalam berbagai tugas tanggung jawab peran kami masing-masing, sehingga semuanya tetap kami lakukan dengan benar. Kami mohon kepadamu juga, jaga, lindungi, dan berkati saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan berbagai hal, baik itu sakit penyakit, juga oleh berbagai persoalan-persoalan kehidupan, maupun juga dalam duka cita yang dialami. Kiranya oleh kemurahan Tuhan, yang sakit dipulihkan, yang bergumul karena berbagai hal terus ditopang, yang berduka cita dikuatkan dan dihiburkan oleh Allah. Mohon juga
Tuhan senantiasa sempurnakan sukacita bagi jemaat Tuhan yang boleh menikmati pertambahan usia. Kiranya dengan hikmat Tuhan, mereka pun terus mampu bersyukur dalam segala keadaan. Jaga lindungi orang tua kami yang sudah lanjut usia, mereka terus berbahagia di masa tuanya. Juga bersama-sama dalam pelayanan di tengah jemaat, kiranya boleh dilakukan dengan baik. Bahkan para pemimpin bangsa kami terus diberkati oleh Tuhan untuk memimpin bangsa ini dengan benar dan adil, bahkan di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 saat ini. Kami rindu Tuhan pulihkan bangsa kami bahkan dunia ini. Dan kami percaya Tuhan oleh pertolongan-Mu, kami dapat menjalani kehidupan kami, hari-hari hidup yang Tuhan masih karuniakan. Kami mohon, ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat beraktivitas, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, salam sehat, Tuhan Yesus berkati.